Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan urang pakai opak, ngejawab tapi kagak kompak. Ambil urang di piir kali, ambilnya masih suki. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam dari saya senantiasa Allah berikan kehidupan yang barokah, keluarga sakinah mawadah warahmah, bisa kebeli tanah sawah plus rumah, bisa ziarah ke tanah suci Mekah, punya turunan soleh solehah, buat laki-laki besok bisa nambah, yang laki amin, yang emak-emak nengok baik. Mudah-mudahan yang paling penting biasanya mubalik sampaikan babagan mukadimah yang tidak pernah tertinggalkan, yang jawab salam utangnya lunas. Punya utang emang kita banyak ya, mudah-mudahan lunas kabeh pulang dari sini, asal syaratnya kudu dibayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa alhamdulillahilladzi syukran ala ni'matillah ni'matan jazilatan ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah hul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para asatiz, para dewan guru, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, wabil khusus pada kesempatan pagi hari yang mulia ini bertepatan pada tanggal yang begitu mulia, pas tanggal 27 Rajab. Wabil khusus al-mukarram guru kita semua Bapak Ustadz Widodo, mudah-mudahan kita doakan beliau senantiasa Allah berikan berkah umur, sehat walafiat, sehingga dengan ikhlas karena Allah senantiasa terus membimbing kita dalam keadaan istiqamah. Dan juga guru kita semua plus partner saya, sahabat saya, guru saya Bapak Ustadz Nana Maulana, mudah-mudahan kita doakan beliau senantiasa Allah jadikan daripada kehidupan yang penuh barakah, sakinah mawaddah warahmah, dijadikan daripada turunan saleh dan salihah. Yang saya hormati
manajemen PT Yanmar Indonesia, dan juga yang saya hormatin Ketua Serikat beserta cucurannya. Oh, gini cucur ini. Oh, jajarannya. Oh, ini Kang Hermawan yang nulis ini. Bapak Iqbal. Yang saya hormatin Ketua DKM. Ini namanya hampir saya, depannya sama saya. Cuman beda fisiknya, beda jauh. Jadi kita kagak boleh bahas fisik. Kang Dian Dayana. Dan juga yang saya hormatin Ketua Panitia Kang Hermawan. Tak lupa yang kita hormati Muqassimatul Awqat, ya ini pembawa acara Kang Rian. Oh, namanya hampir mirip-mirip dikit. Dan yang hadir jamaah yang alhamdulillah membludak pada hari ini. Saking membeludaknya tempat sampai banyak yang kagak ditempatin. Sampai di jalan-jalan yang hadir, jalan mana meren, jalan Ejib merenang. Yang saya hormatin para santri al-muttaqin, dan juga teman saya, sahabat saya, sound system. Nah ini emang kebetulan dari Kukun KB ini Pak. Ya sound system tuh ada sono, lagi nongkot itu ada. Kita doakan semua yang hadir pada kesempatan hari ini dengan kita menghadiri tanda mahabbah akan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita termasuk daripada golongan kelak yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan karunia, rahmat, nikmat serta taufik dan hidayah, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang mulia ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bersilaturahmi, bermuajah bil wujuh dengan acara kita mahabbatun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, memperingati daripada di Isra dan dimi'rajkannya baginda Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan keharibaan baginda Adam yang mulia Nabiyuna Muhammadin, turja syafa'atuhu ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya hari ini itu ada rencana mau ke Jogja, Pak. Tapi saya pikir-pikir saya ke Jogja mau ngapain gitu, yang ngundangnya kagak ada. Jadi saya ke Yanmar aja dah yang udah jelas gitu. Ya, makanya kelak apa nanti yang akan saya sampaikan pastinya banyak salahnya, mohon dimaafkan karena emang Al-Fakir ini masih dalam keadaan belajar. Harusnya yang di sini itu guru kita tadi Bapak Ustadz Widodo. Makanya dengan senang hati kalau emang bangku ini mau direbut bawa aja Pak Kiai. Ya, insyaallah ya, karena emang gak ada persiapan tadinya kita. Emang acara kemarin di Sumedang batal Pak, gara-gara sekarang ada penyakit varian baru namanya Pokron. Kata emak-emak namanya Politron, temennya saraf LG ke situ Pak. Makanya alhamdulillah kemarin dibatalin sehingga bisa hadir ke PT Yanmar walaupun transitnya luar biasa jauh. Mudah-mudahan yang hadir kita berkah semua, amin. Tidak panjang kalam yang akan saya sampaikan karena sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh guru kita intisari daripada Isra Mi'raj. Yang pertama yang akan saya sampaikan peristiwa kenapa Nabi di Isra dan di Mi'rajkan oleh baginda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi Isra Mi'raj itu suatu peristiwa yang di samping mendapatkan perintah Allah secara langsung, secara ajsad atau jasadnya dan rohnya Rasul, termasuk daripada holiday. Ibu tahu what is the holiday? Refreshing. Kenapa? Karena sebelum Nabi di Isra dan di Mi'rajkan, Nabi bersedih, Bu. Ditinggalkan pamannya, sekaligus ditinggalkan oleh istri setia dan tercinta Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Nabi sedih, Pak. Ditinggalin bini, Nabi sedih. Bininya setia, sehingga Nabi sedih. Kalau orang emang kalau udah cinta sulit ngelupain, Pak, sulit. Bahkan anak muda sekarang pan ada lagunya, oke, lagunya ada. Nah, kalau pengantin baru nih, kemarin kebetulan banyak di sini pengantin baru, Bu, 3 serangkai, Bu. 3 serangkai. Kalau hadir ke majelis saya itu 3 serangkai. Kang Dayana, Kang Hermawan, Kang Adi Subarka. Ini kagak mau kalah. Pertama Kang Dayana, Bojo. Kedua Kang Barka. Ketiga Kang Hermawan. 3 serangkai. Masya Allah, mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Tuh ya, makanya pengantin anyar itu luar biasa. Makanya kalau lagi cinta-cintanya, Bu, biasanya suka nyanyi. Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang rusukku. Nyanyi kita ya. Boleh di masjid ini. Maafin Be, Ustaz ya. Saya mah gatel banget kalau pegang mic. Biasanya kerapean baik saya di rumah mah. Nyanyi begitu, Pak. Lah bini saya tembangin begitu, Pak. Nangis. Saya tanya, "Mah, nangis tersentuh ya?" Kagak. Mungkin takdir yang salahnya buset dah. Takdir yang salah pada kita, dia elah. Ya. Dijawab sama yang wadon, hingga ke surganya Allah, ku selalu bersamamu dan menjadi bidadari cintamu. Masya Allah. Romantis nggak kira-kira, Pak? Pengantin anyar romantis, pengantin bodol begitu, kira-kira romantis gak? Piring pecah. Pengantin anyar mah apa-apa romantis baik, manggilnya aja ayang embet. No, ayang embet lah. Pengantin kayak kita, Pak, yang udah kedaluarsa setengahnya lah, boro-boro manggilnya apa? Emaknya bocah paling ge. Emaknya bocah. Kadang di HP aja disimpan, bukan nama ini, Pak, bukan ayang atau embet, bukan, Pak. Apa namanya? Ya, kita namanya sendiri, Pak. Kalau namanya Enci dipanggil di HP juga Enci. Cinta hilang udah. Makanya pernikahan itu cinta hilang. Makanya cinta yang sejati, cinta yang hakikat adalah melihat daripada cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul cinta luar biasa. Nah, makanya sedih, Pak, ditinggal bini. Bininya setia, manut. Kalau disuruh sama laki langsung. Pulang kerja kita ke rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, disambut sama istri tercinta. Apa ya manggilnya ya? Ayang baru pulang. Iya, ini baru pulang. Mau kopi apa mau cucu?
Oh sekarang kopi, cucunya ntar malam. Susu maksudnya, susu Indomie lah. Nah disambut Pak. Ketika kehilangan, sedih tidak rasanya Pak? Pak, wih, bapak Anora, anak. Ketika kehilangan istri setia dan tercinta, kira-kira hati kita sedih atau tidak? Sedih. Bu, ibu-ibunya banyak banget, masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saking banyaknya kagak kehitung sama saya karena sengaja saya kagak hitung kabeh. Makanya jadi istri kudu setia, kudu nurut, biar ketika kita pergi meninggalkan suami, suatu saat suami sedih, kagak buru-buru kawin lagi. Istri cerewet, bawel, suruh bikin kopi oge, alasannya banyak banget. Mah, kopi atuh, nyeduhnya pas sendiri. Timbang kopi ge ogoan banget. Ogoan banget kita cuma minta kopi Pak sama bini. Suatu ketika pergi bini, bagaimana sikap laki? Alhamdulillah. Begitu ya. Innalillahi. Kesedihannya kurang. Kenapa? Karena dalam satu menjalani hubungan berumah tangga kurang ada keharmonisan, kurang adanya keindahan, maka ketika ditinggalkan tidak menjadikan suatu masalah yang terlarut-larut. Itu. Makanya hadiah buat Nabi oleh Allah, diberangkatkan Nabi di dalam kitab Dardir menuju 3 dimensi alam. Tuh, sedih dibawa sama Allah, refreshing. Makanya Pak, kalau istri sedih dibawa Pak, dibawa Pak kemana? Refreshing Pak, bawa bapak mah pikirannya kemana baik. Refreshing bawa ke pasar Serang. Tuh tahu pasar Serang kagak? Hah? Pasar Serang itu sebelum Cibarusa. Bawa tapi tangannya gandeng, digandeng terus jangan dilepasin ya. Rual rawel bae ini mah, apalagi lihat yang kuning-kuning agak meling. Ya, aduh Pak, kuning-kuning agak meling, udah pengen ngerawel baik tuh, bawa bini hiburan. Bahkan dalam Uqudul-Jen itu suami itu mengajak istri itu, ada mengatakan itu Pak, dalam 2 minggu 1 kali, nah, atau 1 minggu itu 1 kali. Luangkan waktu untuk keluarga, ngegebuat baik kita. Kalau bahasa dulu mah, kalau kita kerja baik, kerja baik kita, no, refreshing dulu dong sama keluarga. Kemana aja kita, mau teman binatang teh, ya taman binatang. Di situ ada tuh baru Pasir Lalu tuh taman buaya, bawa ke situ Pak. Apalagi punya istri cerewet bener, bawa ke situ udah. Ya Allah, seorang istri luar biasa, ya seorang istri luar biasa. Maka ada perkataan, anak itu kalau ditinggalkan istri atau ibu jarang yang hidup, bahasanya bukan hidup mati, terlantar. Tapi kalau seorang anak ditinggalkan ayahnya, ibunya yang mengurus, maka ibu itu akan bertanggung jawab sampai dia besar, bahkan bisa sampai daripada anak-anaknya sukses. Hidup ibu-ibu tuh, biar saya kagak dipendelikin baik Pak, gantian. Kan begitu. Nah pokoknya kalau kiai mah ngomong kemana ke, sing penting waktu ntar sejam begitu. Makanya kita ini kesepakatan ini ya, pokoknya ngaji insya Allah kagak lewat jam 1 aja. Biasanya kalau rutinan di sini kata Pak Kiai mungkin yang ngaji sedikit ya, tapi Pak Kiai alhamdulillah Pak, ketika saya ngisi di Selasa kelima yang ngaji sampai keluar-luar Pak Kiai, sampai gedung sono ke nyampe no. Itu bukan hadir, kerja udah ya. Luar biasa nih.
Makanya dengan senang hati tasakkuran bi nikmah kepada Allah, tahadus bin nikmah, mengadakan ini. Enggak usah muluk-muluk. Yang penting orang yang benar-benar cinta kepada baginda Nabi maka akan terbukti pada hari ini. Amin Allahumma amin. Mana Al-Qur'annya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini diem baik. Tidur. Kopi ada, kopi datang. Kopi meneng baik. Di mana-mana ketika kalian mendengar daripada kalam-kalam Allah, firman-firman Allah, maka dengarkan dan jalankan dan ucapkan dengan menggunakan kalimat Allah. Itulah tanda daripada orang yang mengimankan dirinya kepada Allah, bahkan akan bergetar hatinya ketika mendengar firman-firman Allah Subhanahu. Bukan diem baik. Biar resep kita ngaji. Biasa aja kita ngaji, jangan tegang-tegang. Zaman sekarang ngaji tegang-tegang bahaya, apalagi dekat. Ya, tegangan itu semuanya berbahaya. Bu, Ibu, tegangan itu berbahaya nggak, Bu? Berbahaya. Ya, listrik tegangan tinggi. Suami kalau tegangan juga bahaya, Bu. Maka buru-buru dibengket itu tegangan. Ya, tuh. Ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya kan mantap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau Ustaz Abira simak 11-17 Pak ya. Masya Allah, beliau guru saya yang tadi. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Yang pertama dalil yang nyata, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Dalam kalimat subhana, kalau dikupas terlalu jauh nanti waktu terlalu habis gara-gara subhana. Jadi singkat baik kita. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah, asra yang menjalankan, ya, kang ngelakuaken, kang jalanaken, bi'abdihi kelawan hambanipun Allah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isra Mi'raj dijalankan oleh Allah, enggak jalan sendiri. Ya, dijalankan sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya
kemauan Gusti Allah. Ketika Nabi dijalankan melalui 3 dimensi alam, yang pertama alam nasut. Mana alam nasut? Ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram menuju daripada masjidil aqsa. Di mana masjidil aqsa? Di Yerusalem. Yerusalem di mana Pak? Belah Kulon Cibarusah meureun. Palestina. Palestina. Tuh, Palestina. Kesono itu alam nasut, alam manusia. Ketika sampai alam nasut itu tidak begitu-begitu sampai alam nasut. Di dalam Dardir diceritakan ada 3 godaan Nabi sebelum Mi'raj atau sebelum naik kepada 2 alam selanjutnya. Digoda Nabi, ya, goda Nabi. Ini pan sebelum Isra Mi'raj itu ceritanya dalam Nurratun Nasihin, ya, bab akhir tuh, bab akhir dalam bab Isra dan Mi'raj Nabi itu, karena langit sama bumi gegerutu bae. What is the gegerutu? No. Gerutu itu bahasa Indonesianya apa Pak? Tolong saya dibantu Pak. Kan udah dikasih kopi. Mengeluh mungkin ya, mengeluh. Sehingga terjadilah perseteruan antara langit dengan bumi. Nah, kata bumi, nyet dengerin sama lu. Nih di buah banyak, ada sungai, ada gunung-gunung, ada hewan, ada PT Yanmar, ya, kata bumi sama langit. Ya, yang paling hebat nih di gua ada tempat yang dimana menjadikan kiblatnya umat Islam. Satu lagi teristimewa, di gua ada kekasih Gusti Allah, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit digituin bingung Pak, nggak jawab. Tadinya jawab, wah di gua ada arus, ada istawa, ada alam malakut gitu. Ketika dikatakan oleh bumi ada nabi, maka langit tidak bisa ngomong apa-apa. Datanglah ini langit ke Allah Subhanahu wa ta'ala, ngomong ke Allah, ya Allah, ngapa lo? Saya sedih, gening sedih, debat sama bumi. Debat apa emang lo? Saya debat, ya Allah, kata saya di sini ada ini, ada ini, ada ini, dan ada itu. Tapi ada yang bumi punya, saya belum. Apa itu? Kekasihmu ya Allah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril, Bril, Rene, bahasa kita ini mah, Rene Bril, angkat Muhammad, bahasa Allah, angkat Muhammad ke langit, mengeneh. Ya. Kalau bahasa kita kagak boleh Pak, sama Nabi nyebut Muhammad. Bahasa Allah, bahasa malaikat boleh. Masa Allah Nabi kagak. Ya. Cuman pujian bagi Allah mati Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alaihi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, Allah bersolawat itu memberi rahmat, bukan Allah solawat kayak kita, bukan. Ya, beri rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, itu malaikat Jibril nyari kendaraan Pak, buat jemput Nabi kita Muhammad SAW. Nyari kendaraan Pak, kendaraannya bukan Alphard, Fortuner, bukan Komo, apaan sama, bukan, apa namanya, buruk. Pada suatu saat Jibril nyari buruk-buruk yang lain mah gembira kabeh, bahagia kabeh, pada ketawa-ketawa di sorga. Kabeh tulisannya Muhammad semua.
Tapi ada satu buruk yang diem baik di pojokan, diem di pojokan merengut baik mikirin utang berkat beak kopi beak. Ustaz yang hadir itu mah ya, yang hadir itu mah. Ya. Diem baik di pojok sedih. Ditanya, Rob, ngapa lu sedih? Ya mungkin banyak kita, Rob, gua sedih, gua rindu banget sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gua cuman kenal namanya doang. Ya. Aduh sedih banget pokoknya, berilah gua kagak bisa ceritain sama lu gimana caranya orang nahan rindu bertahun-tahun tidak bertemu. Kabar pun tidak terbalaskan, WA tidak aktif. Oh kuotaan WA. Aduh ya Allah, kuotaan. Ya. Sehingga yang sedih tadi buruk namanya Bu, ditugaskan oleh malaikat Jibril untuk menjemput baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Naik buruk Nabi. Ketika Nabi naik buruk, Nabi masuk ke dalam alam malakut. Alam malakut, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termasuk alam malakut. Ya, tuh udah nyampe alam malakut, naik lagi Rafidah, Istawa, Aras, sehingga Sidratil Muntaha, namanya alam lahut. Jangan kebanyakan alam lain kagak ada, itu cuman ada di Trans 7 alam lain dengan tema uji nyali. Uji nyali Pak. Tuh. Ketika baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Sidratul Muntaha, maka menerima yang istimewa yang berupa sholat 50 kali. Sholat 50 kali. Ya, sholat 50 kali. Pertama, sholat 50 kali. Sholat 50 kali Pak. Sholat 50 kali. Itu Ustaz 50 kali baik. Kedua lupa saya teh. Ketika selesai 50 kali mendapatkan wahyu pertama, lalu turun baginda Nabi. Sudah melalui proses melihat neraka, melihat surga, melihat orang-orang bermacam-macam. Turun Nabi, langit ke-6 ketemu Nabi Ibrahim. Ya, langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim, langit ke-6 ketemu Nabi Musa alaihi salam. Kata Nabi Musa, dapat apa lu Mat? Kan CS dia. Iya, kalau bahasa kita, bro, lu udah ke sono? Udah. Dapat apa lu? Suruh sholat 50 kali. Kalau 50 waktu kagak kebedak. 50 kali lu sholat sehari semalam. Lah, balik lagi lu Mat, balik lagi. Kagak kuat umat lo lah, sengklek bisa cangkengnya, balik lagi, balik lagi kan, balik sampai 5 kali. Kata Nabi Musa 5 kali ke, balik lagi lu man, gua kata balik lagi lu, berat umat lu tetap agak sanggup, beneran, cius ya beneran. Ya, baik lagi, apa Nabi? Sesungguhnya saya sudah malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu Pak Nabi. Sehingga malu kan benar kata Nabi Musa, berat Pak. Turun ke kita sekarang 5 waktu, berat banget Pak. Ya Allah. Ya, berat agak Pak kira-kira Pak. Bapak ada? Ada, kirain udah pulang. Berat gak Pak? Berat. Duhur sholat, asar telat, mana itu? Maghrib sholat, isya. Ayo Pak, bantu saya Pak, barengan Pak, ulangin. Apa yang pas kira-kira ya? Ya, berat Pak sholat. Apalagi subuh. Masya Allah, subuh itu jam 6 luar biasa udah. Ya. Aduh, banyak yang nanya, Ustaz saya subuh jam 6 baik gimana tak? Sholat aja udah sholat. Ya daripada kagak, ya orang keberangan baik kita. Asalkan engkau tidak mendengar azan ketika engkau dibangunkan oleh istrimu. Oh tidak ada karena masih jomblo saudara. Belum punya istri.
Iya, ketika kau dibangunkan oleh alarm kau tidak mendengar alarm, maka dalam kitab Safinatun Najah dikatakan a'dzaru sholati, udzur salat 2. Asalkan nggak dengar sama sekali. Bagaimana kalau udzur salat? Dalam kaidah fikih dikatakan orang yang udzur salat maka tidak mendapatkan dosa dari Allah, melainkan tetap wajib mengqadha daripada salatnya. Fathul Wahhab Lubuna kaidahnya. Tuh. Masya Allah, berat sholat ya, dapat sholat 5 kali loh, 5 kali sholat. Ketika sholat 5 kali ini sama saja ibadahnya atau pahalanya seperti 50 kali sholat. Pan sahabat nanya dari Imam Ibnu Mas'ud, ya Rasul, sesungguhnya amalan apa yang lebih utama? Ai a'malu afdal, amalan apa yang paling utama? Maka Nabi menjawab, as-salatu, yaitu salat, di waktiha, pada awal waktunya salat. Salat awal waktu. Ketika dengar azan harusnya udah buru-buru kita, Pak. Siap-siap. Kemana kita siap-siap? OTW kita. Salat dengar masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kekonya tambahin sama kita. Ketika dengar azan di Sindian, Marian Kang Hermawan azan. Tapi nggak kayak tadi azannya, Pak, beda. Siap-siap kita azan, udah ambil wudu kita, Masya Allah, siap-siap. Maka itu termasuk di waktiha, bisa menjalankan daripada sholat di awal waktu. Banyak faidah yang menggambarkan fadilah orang sholat di awal waktu. Sampai menunggu qomat beres sholat. Tapi ingat, harus mengetahui syarat dan rukunnya sholat, tidak terlepas daripada adab sholat. Adab sholat, Pak. Sholat mentang-mentang kader, sholat gitu pakai kaos partai. Udah begitu paling depan lagi barisan. Ya, yang sop kedua bukan baca Fatihah, baca baju partai Gerindra. Ya. Adabnya sholat pakai baju putih yang polos, pakai sorban. Ya, sorban ini bukan umbul-umbul. Emang darah ini umbul-umbul meren, sorban kayak gini. Ya. Pakai sorban. Aduh Ustaz, saya takut di ini dibilang Ustaz. Emang siapa yang mau bilang lu Ustaz atau? Ya, takut saya bilang Ustaz. Ya, nanti kalau saya ngimami grogi saya. Mangkani, upaya Ustaz sebetulnya ada mangkani. Mangkani saya suratan kagak hafal. Ya saya cuma kulhu bae sama palak binas, gelipak-gelipak bae di situ. Saya malu Ustaz. Oh ya udah. Kalau begitu mah sholat baik udah ngikut sama Ustadz kemana ikutin baik. Ustadz pokoknya Ustadz gimana ge ikutin. Namanya orang baru hijrah, Pak, sulit. Itu Ustadz kemana-mana diikutin. Ceritanya ada rombongan. Satu rombongan itu lagi hijrah, mualaf, baru kenal sholat. Kata imam begini, lo kalau mau sholat pokoknya ikutin gua aja dah, ikutin ya. Ketika imam mau mulai sholat, bener diikutin, siap pokoknya Pak Imam, pokoknya ketika sholat saya ikutin semua. Imam Pak takbir, Allahu Akbar, itu jamaah ikut takbir, Allahu Akbar. Sholatnya sholat maghrib. Imam Bismillahirrahmanirrahim, itu jamaah ikut bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kajianlah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang belakang deh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kagak beres ini mah. Itu imam udah begitu baik tuh. Kagak beres ini mah udah pokoknya nih. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim.
bener itu mah. Feeling gua kagak enak, mending gua batalin aja lah. Batalin imam Pak, lihat nengok ke belakang. Kata imam, itu jamaah ge. Iya maksud gua jangan nggak begitu, maksud gua nggak begitu. Ya, saya pusing banget imam begitu meren ya. Memang cerita tuh ini mah. Tuh Pak, terus diikutinya pokoknya kacau itu mah dah. Nyampe ke Jamban endingnya pada modal berjamaah, bukan sholat berjamaah itu mah. Jadi ikutin baik. Ya, kalau cerita zaman dulu mah ada aki-aki ceritanya begitu, sama ngikutin suruh nini sampai dikejar-kejar itu imam pakai golok Pak. Karena ngikutin imam. Nah itulah bodohnya orang kalau kagak mau ngaji. Tuh sholat pertama, amalan yang paling utama sholat. Kenapa? Nabi mengatakan awalu ma yuhasabul 'abdu bis sholat. Pertama kali seorang hamba akan dihisab oleh Allah urusan sholatnya. Sholatnya baik tapi amalannya. Sholatnya kurang baik, amalannya kurang baik. Sholat. Kita sholat kan capek ya Pak, sanghek. Bapak tahu sanghek? Ya sanghek itu bebeh. What is the bebeh? Sanghek. Bebeh teh sanghek, bahasa wetan sono, bahasa ini Belanda. Belanda bebeh banget. Nyong bebeh. Nyong sanghek. Makanya Bapak tahu bebeh ya, bebeh teh sanghek Bapak. Sanghek teh males. Nah, sanghek emang Pak, ya Allah sanghek banget. Subuh dari bangunin tuh ama santri atau ama marbot jam 4, tetep baik kita kagak bangun. Kuping disumplin apa merenang. Padahal speaker sekarang pada digede-gedein. Ada pengumuman yang kemarin kayak begitu, sekarang Masya Allah umat Islam, Masya Allah luar biasa, membantah. Speaker dari toa paling bawah sampai toa paling atas ada. Tuh, speaker pun ada tiang ya, tiangnya toa. Itu tiang dari bawah Pak, itu udah ada toa semua sampai atas. Sampai begitunya. Ada lagi tuh saya lihat di Facebook itu apa namanya? Speaker itu corongnya itu kayak corong gamelan. Tahu Pak, begini be yang ajannya be, corongnya gede banget, segede mesin bener. Kalau ketinggal sholat mati itu hadir. Ya, Allahu Akbar. Tuh. Ya, dilarang-larang semakin makin, itulah kekompakan dan kekuatan umat Islam. Makanya al-khiyatu bil lisan, berhati-hatilah ketika engkau menggunakan lisan. Begitu. Kepleset lisan balang endas kan begitu. Ya, kepleset lisan balang endas. What is no endas? Saya latihan bahasa Inggris baik Pak. Endas itu bahasa sono. Ibu-ibu di sini ada yang orang Jawa, ada orang Jawa, ada ibu orang Jawa. Oh bukan. Ibu orang Indonesia tapi ya, Masya Allah. Ketika tergelincir lisan kita maka akan mengenai hati seseorang, dan hati itu sulit disembuhkan, tidak seperti kulit yang tertimpas pedang. Ya kan? Kulit Pak kena silet 2 minggu banter-banter sembuh. Hati 2 tahun Pak, kadang sampai mati kita gak sembuh. Kalau dia pas mati bisa ngomong, tetap dia ngomong, gua nggak mau didatengin sama lu. Begitu, saking sakit hatinya. Maka hati-hati dengan lisan. Tuh. Nyampe mana murid dah ini tadi? Pak nyampe mana Pak? Kopi habis, panitia? Tolong kopi habis kata Bapak. Ya. Oh ya. Sholat awal waktu, perintah Isra Mi'raj tuh amalan yang paling utama. Sholat 5 waktu. Jangan sanggup kita sholat terus kita sholat mah. Teringat saya semalam di dalam kitab Durratun Nasihin, Nabi Ilyas ketika sedang duduk begini meren. Kalau duduk kan begini ya. Kalau begini namanya apa? Hah? Ngadeg apa nangtung? Salah ya. Ngadeg sama nangtung sama-sama, nangtung sama ngadeg. Ya, yang penting yang ngadeg kakinya Pak. Iya kakinya. Tuh, Nabi Ilyas sedang duduk. Anna Ilyas jalisan. Sesungguhnya Nabi Ilyas dalam keadaan duduk. Ketika Nabi Ilyas sedang duduk, datanglah malaikat maut.
Malaikat maut, Pak. Namanya siapa malaikat maut? Israil. Udah ketemu? Kapan mau ketemuan emang? Kapan? Sawai. Ya. Kawan-kawan ketemu ya malaikat Israil. Jamaah tapi agak galak doang. Mentak kita kudu banyak bekal sama dia buat disokok sama kita biar kagak galak. Tuh. Lagi duduk di malaikat Israil. Nabi Ilyas datang malaikat Israil. Ketika datang di malaikat Israil, Nabi Ilyas langsung nangis, Bapak, Nabi Ilyas langsung nangis. Kalau dijegang saya dapat Pak 20.000 begini. Sawer. Ya. Masya Allah. Nangis. Malaikat nanya, wahai Nabi Allah, kenapa kowe diningal nangis baik? Kebetulan malaikatnya orang Banyumas meren. Kenapa engkau nangis? Kenapa engkau ngeresula mengeluh? Apakah engkau karena takut kehilangan dunia? Apakah karena engkau takut dicabut nyawa olehku? Kola Nabi Ilyas sambil nangis, Pak. Bika anu sadidan, nangis. Kola ngomong Nabi Ilyas, lah itu Nabi Ilyas bener orang Sunda. Orang bukan saya takut karena meninggalkan dunia saya. Komo orang kagak punya dunia pisan maka kagak takutin ini ditinggalin dunia. Ya apa mau ditinggalin dunia, kagak ada rumah ngontrak, ya angsuran motor belum lunas. Bodoh amat dah, bersedih Pak. Nangis itu Nabi Ilyas. Bukan karena saya takut kehilangan dunia dan bukan karena saya takut dicabut ruh, tetapi yang saya takutkan dan menjadi penyebab saya mengeluh ketika kelak saya dicabut nyawanya oleh Allah, maka seluruh daripada zikir saya akan terputus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terputus, Pak. Jadi bukan takut mati, takut meninggalkan dunia, takut nggak zikir kepada Allah. Nek wong mati kuwi, nek wis mati ora usah zikir. Jadi nek wong kepengen ora zikir karo ora sembayang, kuwi wis mati bae. Ngerti ora? Son. Orang kan ngerti berarti. Kayak orang pakai speaker, yang belakang kedengeran tidak. Lah itu Pak. Aneh itu. Ya. Apa? Kalau orang sudah nggak mau zikir kepada Allah, kalau orang sudah tidak mau ibadah kepada Allah, maka satu-satunya jalan adalah meninggal dunia. Orang meninggal itu nggak zikir lagi. Emang ada orang meninggal zikir? Perkumpulan para ahli kubur sedang menggelar majlis zikir, ada? Lah yang datang dari alam gaib semua meren. Kagak ada. Yang meninggal sholat kagak ada. Makanya kalau lagi ngomatin orang meninggal jangan disuruh sholat. Sholat mah kita yang hidup ya sholat mah. Nyatanya Pak Kiai nggak berdaya. Komatlah kita. Ya Allah akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Padahal kalau mayit bukan qad qamatis shalat, qad qamatil qiyamah. Qad qamatis shalat buat orang hidup supaya bangun sholat, persiapan sholat mau dimulai. Lo orang mati suruh sholat baik. Saking hebatnya kita mencinta sama sholat, orang udah kagak sholat ya kita tetap baik suruh sholat. Tuh, itu namanya muazin pengalaman. Tuh, qad qamatil qiyamah. Kata Nabi Ilyas, di mana kelak orang-orang sesudahku berkumpul Pak pada zikir. Berkumpul pada zikir orang-orang sesudahku, akan tetapi aku tidak ikut zikir. Kenapa? Karena sudah
wafat. Sedihnya seperti itu, bukan karena apa-apa. Ya, maka mati itu tidak mengenal apa-apa, nggak mengenal orang besar, nggak mengenal orang kecil, orang melarat, orang miskin, apalagi pejabat pemerintah, kagak. Udah datang malaikat Israil bertamu, ya udah siap-siap. Bertamu, apalagi itu Israil kalau bertamu kagak pakai nge-WhatsApp dulu. Ya, assalamualaikum, ada di rumah nggak Pak Ustaz? Kagak, langsung datang. Ya, hati-hati. Wa idza jajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kan ada lagunya dia. Orang kaya mati. Ngaji diem baik. Ngomong apa? Barang-barang. Saya orang kayanya bawa matinya ya. Maksud lagunya ya. Orang kaya, orang miskin, rakyat biasa, pejabat, tukang ojek, tukang beca, DKM, Pak DKM mati, tukang kameramen, Ustad bang jangan mati Pak, Ustad mah bahasanya meninggal. What is the meninggal? Mati. Sama Ustad mah agak kerenan dikit tuh. Kata siapa itu lagunya, orangnya gemuk kayak saya badannya. Kan begitu lagunya. Sekarang hijrah dia kemana-mana pakai tampayan atasnya. Pakai imamah. Tuh. Itu kan begitu. Benar itu lagu. Mati tidak mengenal siapapun dan apa jabatan pangkatnya. Maka ingatlah apa yang harus kita sombongkan di alam dunia ketika malaikat Israel sudah menghampiri kita. Dan tidak ada negosiasi, tidak bisa disogok lagi. Jadi mati itu. Jadi Nabi Allah itu meninggal bukan karena takut kehilangan dunia, Pak. Takut daripada kagak zikir sama Gusti Allah. Satu, amal yang paling utama adalah yang pertama sholat. Saya ngaji pokoknya 3 aja nih. Ini kan tadi baru intermezzo saya Pak, baru mukadimah, belum ngajinya saya belum. Iya, Ustaz, sulit bener Ustaz itu. Udah pegel buat gua nungguin belum ngaji kene wae. Ya, baru intermezzo tadi. Satu, buat pulang nih, bawa pulang nanti nih ya. Amalan yang lebih utama kata Nabi yang pertama adalah sholat. Satu, bawa pulang tuh, bawa pulang. Kresekin. Panitia siapin kresek buat Pak Ustad mau dikresekin beren. Kresekin tuh sholat Pak, bawa pulang. Biar ngaji tuh dapat kita, dapetan ngaji. Lu Slomiro di PT Yanma dapat apa sih? Wah, dapat gua. Dapat apa lu? Dapat gua. Dapat apa sih? Lah besek. Besek. Nah, iya makanya ingat saya, ya kayak orang nalkin mayit Pak. Nalkin mayit itu jangan kencang-kencang Pak. Ya, orang nalkin mayit, main mayit pelan. Ketika orang sakratul maut ditalkin, itu kata Nabi, ya pelan. La ilaha illallah. Tuh, nggak kita kadang kencang banget. Jadi nalkin mayit jangan begini. La ilaha illallah. Tadi yang sakarat bangun. Tiada Tuhan selain Allah. Tuh, Roma Irama jadinya Pak. Roma Irama. Lalu jangan nalkin mayit kebanyakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti ini yang sakratul maut nagih besek. Ingatnya di situ saya. Besek gua mana besek? Nalkinnya kebanyakan. Nalkin mah cukup pelan. La ilaha illallah. Diemin dulu, biar dia diemin. Pernah saya katakan mungkin di mana muridnya, saya lupa. Tuh, kagak connect dia Pak.
Mungkin jaringan lagi agak error ya internetnya, apa mungkin kita wifi-nya belum bayar. Talkin lagi sama kita, la ilaha illallah. Ketika yang mau meninggal satu sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah jangan diajak ngobrol lagi. Ini mah kadang udah ngucapin la ilaha, anak ini datang, bapak begini cicing baik, eta bapak beli cicing. Jangan, nah kan itu akhirnya nanti kelak apa? Sorga. Janji Nabi, orang yang dimana-mana akhir daripada kalimat yang mengucapkan la ilaha illallah, surga. Kalau udah la ilaha, udah jangan diajak ngobrol lagi. Cuma kadang banyak di kita apa udah ngucapin dia udah syahadat, ya kan? Husnul khotimah itu kan tandanya ada 11 ya, di dalam kitab Ahkamul Janaiz halaman 17 ya, halaman 17 kitab Ahkamul Janaiz menerangkan tentang alamat min husnul khotimah ada 12. Tuh. Salah satunya itu tadi berhasil mengucapkan 2 kalimat syahadat atau kalimat la ilaha illallah. Kalau udah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sudah jangan diajak ngobrol. Bacain Yasin. Yasin itu luar biasa fadilahnya banyak. Ada yang komplain, kenapa sih harus Yasinan baik? Malaikat Yasin, tawasulan Yasin, tasakuran Yasin. Jawabannya satu, karena kalau Al-Baqarah kepanjangan. Al-Baqarah Pak, bayangin sama Bapak, agak kelar kagak. Baca Al-Qur'an cuma dikasih waktu setengah jam. Yasin depan kelar. Apalagi yang bacanya orang sudah hafal Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin turja'un. Shadaqallahul azim. Oh, Ustaz beres batu anak Yanmar yang baca tuh. Pengen cepet baik sih dia mah. Tuh, ujung-ujung udah turja'un baik. Kayak orang terawih imamnya pengen cepet nyingkat pohon melulu. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin tuh, makmum mah begitu. Imam salah dia, ayo ke amin. Yang penting kelar dah urusannya begitu. Ya, amin baik kita mah. Ya, saking pengen cepetnya, jangan cepet. Sabarlah engkau dalam beribadah kepada Allah. Tuh kata Nabi suruh sabar Pak kalau sedang ibadah. Saya mau tanya, Pak sama ibu-ibu saya mau nanya, bapak-bapak mau ibu-ibu mau sabar enggak kalau sedang beribadah kepada Allah? Mau tidak? Mau. Nah kalau ketua serikat kan kenceng ya. Oh kenceng kayak orang kalau para mujahid itu sedang orasi. Kalau kita kenceng pura-pura aja. Ya, mau tidak? Kan gitu. Ya, yang kenceng-kenceng. Mau sabar, berarti sabar beribadah. Sabar kita kudu ibadah. Ngaji kita ini sampai jam 2:30 kita kudu sabar. Sabar aja kita pokoknya dah. Besok kalau manggil Ustaz ini lagi. Ya Ustaz suruh sabar. Aduh Bu, saya punya 5 panggung buat al-habeh sambil dari corona. Kesel banget saya. Saya mah bukannya ini yang saya sayangkan itu Masya Allah. Apanya? Sehingga saya undangan batal 5 panggung itu bukan karena sesuatu yang lain Bu, Masya Allah. Karena apanya? Dakwahnya Bu, amplopnya, ya itu juga termasuk di dalam dakwah. Ada apa ya? Lah iya. Tuh, makanya kita mengenalkan sunnah-sunnah Rasulullah melalui mimbar seperti ini. Maulid, sunnah dibahas. Isra Mi'raj, keistimewaan, peristiwa besar tidak bisa dicerna dengan akal, hanya dengan iman, karena otaknya kekecilan untuk menampung peristiwa besar. Dengan mimbar seperti ini ya, mimbar seperti ini tuh. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra Mi'raj ditawarin Pak Nabi mau minum khamr, mau minum susu, apa minum air putih. Nabi milih minum kopi. Kalau ada pilihan itu mah ya, minum susu kata Nabi, milih minum susu Nabi Pak. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, benar pilihanmu sesuai dengan syariat Islam. Ditawari tadi suruh minum apa? Khamar, susu,
Air putih. Ini apa ini? Pokari. Nah ya, Nabi ditawanin suruh minum susu. Cara minumnya tahu nggak Pak? Kagak kan? Saya mau praktekin tadinya, tapi ini masih dibungkus plastik Pak. Ini panitia kebangetan banget panitia. Atau bukain ini plastik nih. Atau sulit saya bukain nih. Waduh, kagak jadi. Tuh minum susu Nabi. Mana haus saya dah. Saya makan yang mau jam 11 ya, kayaknya jam 10 naik. Wah, ini masih 2 lagi Pak. Tadi baru ke sholat, belum yang kedua amal yang utama, birrul walidaini. Itu kan dapatnya Nabi juga, birrul walidaini. Pokoknya masih banyak yang akan saya bahas. Siap-siap aja Bapak Ibu. Siap-siap pulang, sama saya pulangnya bareng. Birrul walidaini. Jelas, orang suruh berbuat baik terhadap orang tua. Nabi mengatakan dengan jelas, orang yang senantiasa durhaka terhadap orang tua, maka jangan harap kau ingin surga yang lebih jauh, bahkan dunia yang sukses pun tidak akan kau dapat. Kenapa? Karena kau durhaka terhadap kedua orang. Wa qalat Roma Irama. Roma lagi ada lagi nih. Hei manusia. Nah iya benar, bapak-bapak yang begitunya, saya nyanyi ya. Nah biar barengan kita lah. Ulang. Hei manusia. Kurang kompak. Deng gitu. Dengnya agak panjangan. Masa Roma Irama deng. Wah, deng. Hei manusia, hormati ibu yang melahirkan. Deng lagi. Dan juga ibu tahu Roma Irama, darah dagingmu dari air susunya cicing baik. Sampai serak saya. Tuh, udah begitu aja dah kata Roma dah. Hormatin ibu kita dah. Nyanyi kagak bener banget. Ya nyanyi kagak bener banget nih. Hormatin. Ya banyak contoh, banyak fakta. Orang sukses nih. Di atas kesuksesannya dia nggak ngeh. What is the ngeh? Ngeh tahu ngeh. Ngeh bahasa Indonesianya apa ngeh? Oh sadar ya. Tidak sadar dia Pak terhadap kedua orang tuanya, bahkan menyakiti hati ibunya, menyakiti hati bapaknya. Ya Allah, maka orang yang demikian tidak akan lama menduduki daripada kesuksesannya. Tunggu, Allah akan hinakan, Allah akan turunkan derajatnya. Kenapa? Karena durhaka, tidak mau merawat kedua orang. Kunci kesuksesan seorang anak tergantung doa orang tua. Hati-hati. Orang tua itu keramat, benar-benar keramat. Maka ketika engkau mencari para wali-wali di luar sana, ketika engkau mencari para guru-guru di luar sana, satu pesannya, jangan kau melewati wali yang berada di rumahmu, keramat yang lebih melalui keramat apapun daripada guru yang melebihi daripada guru apapun, yaitu emak ama bapak kita. Emak kita nih mengandung kita itu Masya Allah ya 9 bulan, ada yang 12 bulan, ada yang 2 tahun. Orang ada itu mah ya, orang ada 2 tahun baru gede banget. Ya 9 bulan rata-rata 10. Tuh ya orang tua. Apakah orang tua aral? What is the aral? Aral itu apa Pak? Aral no 2000 aral kenyambungan. Aral itu Pak mengeluh juga lah, udahlah
Aduh, iya budak dibentuk. Maaf, bahasa Indonesia harus dipakai di sini. Ini perut udah gede, ya udah gede. Mau ke pasar emaknya, Pak. Apa ini bocah yang di perut ditaruh dulu di atas meja? Emak mau pasar dulu ya, ditaruh itu kandungan. Kagak bisa, Pak. Ibu itu kan, ku melahirkan mengandung ibumu sayang. Sayangilah, hormatilah untukmu wahai anakku. Sayangi, hormati ibu mengandung, melahirkan. Orang mengandung, wis hatur nuhun ka Kang Hermawan. Mugi-mugi amal ibadahipun sing ditampi datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala diampuni segala dosa dan kesalahannya. Mudah-mudahan bisa tenang. Oh belum, kehidupannya di alam dunia, amin. Tenang dia, kagak didoain mati kagak. Wis ya. Thank you ya bro. Tuh. Sampai mana tadi Pak? Mengandung. Bener. Kalau ibu, saya nanya sama ibu, kalau bapak kayaknya belum pernah mengandung. Ini saya dia bukan mengandung, Bu. Ini dikira saya mengandung. Ini teh besek, Bu. Di sini ada pisangnya, ada buah naganya, ya, lencaknya sama bihun ada di sini. Jengkol ada. Dia jangan itu Ustaz meureun mengandung. Bukan, Bu, Ustaz bukan mengandung ini. Terlalu banyak besek yang masuk sehingga beginilah yang terjadi. Tuh. Ketika ibu-ibu mengandung, udah pasti loh melahirkan. Emang ada orang mengandung kagak melahirkan? Ustaz, orang ngandung lahirin ada kagak lahir? Kagak ada. Masa orang ngandung gua ngelahirin kagak? Mustahil. Ya. Tuh, mengandung, ada yang mengandung di sini ada. Mudah-mudahan turunan soleh-soleha. Selamat emak dan anaknya. Selamat semua keluarganya. Kalau sudah satu, baru 1, 2, 3, kudu tambah lagi. Kudu 17 Pak. 17 biar nanti timnas ada cadangannya. Tuh, Allah karim. Ibu ya Allah perjuangannya. Ibu-ibu mengandung, bapak-bapak, suami, ibu, suami. Kalau ibu lagi ngeden, orang ngeden gimana? Orang ngeden, kan begitu? Ya nggak? Mas orang ngeden, orang ada orang ngeden begitu. Masa ibu mau melahirkan, begitu. Tarik nafas, kata dokter kan begitu. Ya saya nyali istri saya begitu Bu. Tarik nafas, keluarkan Bu, keluarkan. Oh, yang nungguin ibu saya di luar. Bapak nih sifatnya apa di luar? Begitu, bapak-bapak tuh, ibu-ibu. Aduh, kagak kuat saya nyuarainnya. Tuh, Allah karim ya, ibu-ibu taruhannya nyawa. Maka dikatakan oleh baginda Nabi, salah satu orang yang meninggal dalam keadaan syahid adalah ibu-ibu dalam keadaan melahirkan. Bapak-bapak begitu baik lagunya. Udah keluar, alhamdulillah, tuh, anaknya lahir. Ya, datang ke istrinya, ibu, anak kita udah lahir, cantik banget kayak ibu. Ya, walaupun kesononya belum tentu cantik itu. Putih, gagah, atau meureun kayak ayah. Padahal ayahnya beseng oreli. Itu anak sendiri lah. Diajarin anaknya. Allah Akbar, ajarin, ngajarin anak jangan kenceng-kenceng Bu, takut sawan. Bongkong tukang kori, ngajarin anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sawan itu bocah yakin. Ngajarin anak biasa Ki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada lagi aja begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajar siapa itu? Ustaz. Upin-upin jauh amat di Malaysia. Tuh, ngajarin anak pelan aja. Ya, anak. Masya Allah.
maka mengenalkan kalimat-kalimat thayyibah sebelum dia mendengar daripada kalimat-kalimat yang lain. Ibu-ibu luar biasa. Maka birrul walidain, bagusi kedua bapak sama ibu kita. Kedua bapak, salah nih, kedua ibu sama bapak kita. Berarti ibunya satu, maksudnya kedua orang tua. Makanya saya yakin di sini semua belum punya istri. Belum kan? Belum Bu. Karena kalau istri itu 1, 2, 3. Ini mah iswan semua kayaknya. Ya kan? Lah iya. Iswan. Istu. Kan? Berapa tuh? Berapa? Tuh istri. Pulang-pulang istomelin lu kan begitu kan, ya istri tuh insyaallah hormatin, sayangi Pak, ya Allah. Jiwa ibu itu luar biasa pokoknya, sampai kagak bisa saya ceritain di sini karena waktu udah mepet. Ya, istri saya sendiri Bu, saya punya anak saya kayak sama kayak orang-orang, punya rumah saya kayak sama, katanya Ustaz Muruna bilang sak temen kagak, saya rumah saya biasa kak ada pintunya kayak orang, kalau kagak ada baru masuk angin bener saya. Ya ada, punya anak di rumah. Apa ya Bu? Kalau bangun malam, ya bangun dia ngelindur. What is dia ngelindur? Hah? Ngelindur lah. Ngelindur naon menurut bahasa Indonesia lah. Ya, saya itu bahasa Indonesia itu sebenarnya saya itu sangat lancar karena teman-teman saya itu anggota dewan. Tapi maaf saya itu bukan tipe orang yang ria. Bisa deh. Ya, ngelindur. Anak bangun tengah malam, yang bangun siapa Bu? Ibu. Anak nangis. Gulisak-gulisak. Kalau anaknya ngedot dan ngedot. What is ngedot? Ngedot nyusu. Nen ngempeng. Siapa yang nyariin empeng? Bapak-bapak kagak mungkin. Lah yakin dah saya. Malah bapak-bapak anak bangun ikut dia bangun. Ngan beda yang bangunnya oge dia mah bahaya. Tuh ibu bangun, kutunduh-tunduhnya itu ibu. Ya Allah, baru sampai seharian kerja ngebersihin rumah. Malam-malam anak ngelindur, bangun tuh ibu-ibu. Sehingga lupa aja pintu kamar belum dibuka. Terjeduklah saudara ibu-ibu. Ibu-ibu terjeduk. Ibu tahu terjeduk? Kejedot Bu. Kejedot. Tuh, saking nikmatnya tidur, ada yang lebih nikmat apa? Kita mengurusi anak. Bapak-bapak ya. Begitulah benar saya mah. Ada, ya benar lah. Nggak mungkin anaknya, bapak langsung ribut. Langsung nyari empeng, dot, langsung bikin nen sekarang kan rata-rata nginduknya ke sapi kambing orang ya. Lah jarang nen kita, makanya bapak luar biasa, utuh sama dia dewekan, serakah benar sama. Tuh, ibu maka hormatin ibu kita ngandung, ya Allah bersusah payah ibu kita. 20 menit lagi, 15 menit dah, ya. Birrul walidain, bagusin kedua orang tua, jangan sampai kagak, bahaya banget bener pokoknya bahaya dah, saking bahayanya kagak bisa diceritain. Bahaya itu udah rambu-rambu, ya bahaya dah, jangan wani-wani nanti dikutuk. Kalau di sono durhaka sama orang tua dikutuk jadi batu. Kalau di sini mungkin batunya udah habis diangkutin, dikutuk jadi kodok. What is kodok? Bangkong. Bangkong, bancet yang becek, beduk itu namanya bangkong belentuk. Beda lagi tuh. Berarti kita ngaji itu dapat nama-nama bangkong. Birrul walidain, bagusi orang tua. Orang tua itu tidak kenal lelah, tidak kenal yang namanya panas, dingin untuk mengurusi putranya, untuk mengurusi anaknya. Tapi terkadang berlebihan orang tua mengurus anak. Hati-hati, anak jangan diajarin bohong dari kecil.
Nanti kesana bohong karena tularan orang tuanya. Contoh, anak rewel nangis nih, nangis. Dulu ini nggak mungkin, sekarang mah gampang nangis HP gitu. Dulu mah kan kagak, ditakut-takutin. Jangan nangis-nangis, udah malam. Nanti diculik genderuwo. No, di pojok ana no. Apa itu? Orang sedang ngopi di pojok. Ada no di pojok tuh, ada kuntilanak tuh. Diajarin bohong padahal kagak ada. Anak udah gede ya tuh kan. Jangan diajarin bohong anak mah. Marah sama anak, doain bu. Imam Syafi'i jadi mustahid mutlak, doa orang tua. Jaga percaya. Ada kisahnya, emaknya, ibundanya lagi bikin adonan. Adonan, Karomatul Aulia halaman 82. Bikin adonan. Ketika bikin adonan, ini adonan udah mau jadi. Imam Syafi'i kecil, itu adonan ditumpahin atau dibahein. Emang ada bahasa dibahein? Ya, dibahein itu adonan. Oh, dibahein, tumpah buah. Kesel kagak? Hah? Kesel. Emang orang kesel begitu? Ibu kesel? Kesel. Kesel lah, pasti. Lagi bikin kue, capek-capek, adonan udah mau jadi, dibahein. Mau dibahein sama anak kita. Diomelin, tapi dengan kata-kata yang baik. Apa bahasa kita? Dasar lu calon ulama Gusti Allah, suatu saat lu jadi wali Gusti Allah. Ngomelin anak begitu, Bu. Lu punya anak kan? Kalau nakal, marahin begitu. Kita pengen jadi apa? Anak kita jadi pilot. Itu gampang. Masinis kereta api. Ya, sama Safinatun Nar itu adalah perahu api. Jadi kopi kapal api, kopi perahu api. Gitu. Tuh. Nah, kalau anak kita mau marahin, tapi marahnya dengan kata-kata yang hebat. Dasar lu calon pilot, begitu marahnya. Ya, dasar lu calon anak pinter. Tuh, kira-kira kita marahin begitu gimana? Nggak pantas. Wih, kudu begitu. Saya marahin anak saya begitu. Sama anak saya, dasar bocah pinter, begitu saya mah. Kagak ini bocah goblok, nggak digoblok beneran. Kenapa? Doa orang tua terhadap anaknya menjadikan sepertikan doa Nabi li ummati terhadap umatnya. Doa bagusin orang tua. Ustaz, orang tua saya sudah meninggal, Ustaz, gimana caranya? Banyak Dewan Guru mengatakan, banyak ulama mengatakan apa? Berdoa, mendoakan, bersodakoh, mensodakohkan, berinfak, menginfakkan. Artinya berdoa, ketika berdoa khusus doakan orang tua. Zarai makom orang tua sebelum ziarah ke tempat-tempat yang lain. Tapi saya mau ziarah Ustaz sama rombongan Majlis Taklim. Tapi orang tua saya di Jawa, apa saya kudu pulang dulu ke Jawa? Yang habis akomodasi ke sono ntar kagak ikut ziarah. Doain aja di rumah cukup. Fatihain la khabarati abaina wa ummatina wa asjadina wa zaddatina wa sayyikhi masyayikhana wa liman hakuna alina khususan ila ruh apa bin apa. Maksudnya apa bin apa itu isi namanya Puan Fulan bin Fulan. Nah, pertanyaan saya mungkin nanti Fulan bin Fulan asal mula asal Fulan ini dari siapa? Dan Fulan itu siapa? Nanti Kiai tolong dicarikan kitabnya. Biasanya ada di Yasin tuh ya, Fulan. Fulan ini siapa? Orang mana ini Fulan? Ujung-ujung ada di Yasin aja Fulan. Ya ada di Adam gitu ya. Kalau Adam kan ada Nabi Adam. Ini kalau Fulan dari mana? Dari Kukun. Iya benar, dari Kukun mungkin sebelah lor ya. Allah karim ya. Insyaallah. Doain orang tua. Kalau sudah meninggal, sudah wafat, doain orang tua kita. Yakin nyampe sama orang tua. Kagak nyampe, jajalin dewek. Ya, kalau meninggal kagak nyampe doa dari saya, WhatsApp saya, Ustaz, doanya mentok. Kagak nyampe nih, WhatsApp. Tapi kalau kagak nge-WhatsApp, berarti doa itu nyampe. Pernah dengar ahli kubur ngomong doanya kagak nyampe?
balik lagi, gimana sih lu kata mau ngirimin gua tapi kagak dikirim-kirim. Kagak ada yang mau begitu, gua dikubur. Diem baik dia mah. Coba ke kuburan ke, jaroh ibu ya di kuburan, ibu ngedoa di sono, ya ngedoa di sono. Kalau ingin doa ibu nyampe, tandanya ini kagak bangun lagi kuburannya, diem baik. Kalau doanya kagak nyampe, nanti oyak-oyak. What is the oyak-oyak? Oyak-oyak. Oh. Sumailaru susun. Wah, kita ngedoa Allahumma gfirlah. Kagak nyampe contoh doa kita. Lu kuburan nanti oyak-oyak. Wih, oyak-oyak kayak rahasia ilahi. Oh, rahasia ilahi itu. Makanya ada azab kemarin banyak. Kemarin azabnya orang yang menista corong speaker. Kemarin ada azab orang tukang nyuri korek. Korek temen, rokok bawa, korek kagak, ulang rokok bawa, korek bawa. Itu ada azabnya. Apa azab di kuburan? Nanti ngegebus. Ngegebus kuburannya itu. Lah saya nggak sadar, saya korek lah di lemari sampai ada 4 saya. Korek siapa bener itu? Ya, aduh emang udah kebiasaan itu bang. Ya Allah Akbar. Tuh. Ya, doain orang tua kalau meninggal, nyampe yakin. Sodakoin atas nama kedua orang tua, sodakoh kita. Saya ingin menginfakkan sebagian harta Ustaz ya ke pesantren, ke majelis taklim, tapi ini untuk orang tua saya. Sebut, didoain nama Ustaz. Oh ini orang tua ibu. Iya. Fatihah. Dolin. Yakin nyampe cuma begitu doang, oke beneran dah, beneran nyampe tuh. Doain, infakkan ya, sedekah jariyahin orang tua. Itu doang sih tipsnya kita. Orang tua mah kalau udah meninggal mau diapain kita? Gali lagi suruh hidup kagak bisa. Percaya dengan doa, maka yakin orang tua akan bahagia di alam sana, ditempatkan kelak di akhir zaman atau di surganya Allah Subhanahu wa taala ketika datang hari kiamat. Yang terakhir, fisabilillah. Fisabilillah itu perang melawan orang kafir. Dulu perang. Sekarang mah kagak ada mau perang. Sekarang perangnya ideologi ya. Perang sosmed. Bagi kita mah yang begini-begini ya, perangin hawa nafsu aja masing-masing. Ya, besok puasa nih, biasanya capek kita Ustaz kerja seharian. Boleh kagak kita kagak puasa? Alasannya lapar. Terus haus. Lah emang lu kata orang puasa kenyang? Ini namanya puasa aja lapar tuh. Maka kalau puasa orangnya kenyang dan kagak haus, itu puasanya harus dicurigakan, saudara. Lah iya, tuh tahan hawa nafsu sama kita. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Intinya dalam perjalanan Isra Mi'raj yang ini bahwa istimewanya Nabi, pembuktian manusia yang sempurna dan disempurnakan oleh Allah dengan diperjalankan dan dimi'rajkan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka terakhir, jangan tinggalkan amalan 3 perkara. Yang pertama, sholat berjamaah atau jalankan sholat 5 waktu. Yang kedua, birrul walidaini, berbuat baiklah terhadap orang tua. Yang ketiga, fisabilillah, artinya berperang melawan hawa nafsu untuk kita lebih giat dan lebih taqarrub beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Pastinya banyak kekurangannya dan tidak ada kelebihannya karena cuma segini-gini baik. Panitia mohon maaf, kayaknya saya kagak makan dulu. Emang siapa yang nawarin makan tadi? Oh iya ya, belum ada. Insya Allah kita semua sehat, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Harapan kita, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.